Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Siti Hidayah, nomor NIM 119011006, kelas PAI 5G, Makul Metodologi Penelitian Kualitatif. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Alfira Pranata, MPD. Judul jurnal saya kali ini sejarah berdirinya Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Qariyah Sungai Bunung Laut, Kabupaten Mempawah. Nah, di bagian abstrak ini, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pondok pesantren sebagai wujud dari proses perkembangan pendidikan nasional. Nah, dengan kata lain bahwa pesantren merupakan bentuk dari keaslian Indonesia itu sendiri. Adapun kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat ikut memberikan macam-macam corak dalam hubungan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dengan berdirinya pesantren akan terjadi suatu perubahan sosial di masyarakat. Nah, sehingga memahami perubahan sosial sangatlah penting bagi masyarakat, terutama generasi muda yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan untuk siap menjadi pewaris perjuangan bangsa. Nah, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dalam pengambilan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pondok Pesantren Al-Qariyah mulai berdirinya pada tahun 1932, akan tetapi secara resmi berdiri pada tahun 2000. Pondok pesantren ini didirikan oleh Haji Sulaiman. Dengan adanya Pondok Pesantren Al-Qariyah, dari segi sosial dan keagamaan mendapat respon baik dari masyarakat, sehingga sampai dengan hari ini pondok pesantren diakui sebagai warisan budaya Nusantara karena masih melestarikan beberapa tradisi dan menggunakan metode pengajaran klasik. Terkait dari tinjauan pustaka, dalam skripsi Muhammad Yusuf ada berjudul Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Alawiyah, Petroyudan, Jepara, Jawa Tengah 1980-2016, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017. Nah, dalam penelitiannya, penulis mendeskripsikan secara kritis dan memberi gambaran tentang pondok pesantren Darut Tauhid Al-Alawiyah, Petroyudan, Jepara, Jawa Tengah, yang telah mampu mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat modern. Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan teori perubahan sosial, yaitu proses di mana terjadinya perubahan struktur masyarakat. Penulis juga menggunakan teori tentang sistem pendidikan pesantren. Teori terkait dari tinjauan pustaka selanjutnya, jurnal dari Agus Irfan yang berjudul Budaya Menghafal Al-Quran, Studi Living Al-Quran Masyarakat, Benda Brebes, Jawa Tengah, Jurnal Wahana Akademika, volume 5, nomor 2, Oktober 2018. Nah, penulis dalam penelitian tersebut membahas mengenai langkah kontekstualisasi pendidikan tahfiz Quran sebagai solusi pudarnya budaya menghafal Quran pada masyarakat Desa Benda Bumiayu, Brebes. Hasil penelitian ini, Agus Irfan tersebut menyatakan bahwa dalam sejarahnya, Desa Benda dikenal oleh khalayak masyarakat luas sebagai Darul Quran, karena di samping memiliki tidak kurang 7 pesantren tahfiz Quran, desa tersebut juga telah berhasil menciptakan budaya menghafal Quran bagi masyarakat yang di sekitarnya. Terakhir, jurnal yang ditulis oleh Edi Setiawan pada tahun 2016 yang berjudul Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Serampong, Kabupaten Brebes, UIN Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nah, dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah dikelola secara sinergis dengan pengelolaan pendidikan. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian belum menemukan kesamaan judul tentang sejarah berdirinya Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Qariyah Sungai Bunung Laut, Kabupaten Mempawah. Nah, pada dasarnya ada beberapa kemiripan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan. Kemiripan
yang ada pada penelitian skripsi Muhammad Yusuf Akhada 2017, yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan mengenai pondok pesantren di Indonesia, khususnya pada wilayah Pulau Jawa. Tetapi yang menjadi pembeda adalah pembahasan objek yang dilakukan. Seperti pada penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan masyarakat desa Sungai Gunung Laut, Kabupaten Mempawah, yang tinggal di lingkungan sekitar pondok pesantren Al-Qaryah sebagai objek. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif mengacu pada strategi penelitian seperti observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Hasil penelitian dan pembahasan, asal mula dan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Qaryah. Madrasah Al-Qaryah Sungai Bundung merupakan sekolah bidang keagamaan yang didirikan pada tahun 1932, yang didirikan oleh Haji Sulaiman pada tanggal 12 Agustus tahun 2000. Yayasan disahkan oleh Kemenak. Nah, Madrasah Al-Qaryah yang dikelola oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Al-Qaryah dalam kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Menurut Ustadz Ihin, tujuan didirikan Pondok Pesantren Al-Qaryah adalah untuk mengembangkan ilmu agama yang ada di Kalimantan Barat. Ketika saya mewawancarai Haji Abdul Hafiz, beliau mengatakan bahwa adanya Pondok Pesantren Al-Qaryah berawal dari Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan sekolah agama yang pertama kali di Sungai Gunung Laut pada tahun 1932. Orang dahulu memanggil tempat pendidikannya adalah sekolah sore karena orang dulu sekolahnya di sore hari pada jam 2 sampai jam 5, bukan di pagi hari. Pembina Pondok Pesantren Al-Qaryah Sungai Bundung Laut. Nah, di sini ada 5 orang. Yang pertama, Guru Haji Saman 1932, yang kedua Guru Haji Bahri, yang ketiga Guru Haji Sandi, yang keempat Guru Haji Abdul Halim 1953, yang kelima Guru Haji Zulkarnain. Nah, kesimpulan pada jurnal yang diteliti oleh saya, yang pertama, Madrasah Al-Qaryah Sungai Bundung merupakan sekolah bidang keagamaan yang didirikan pada tahun 1932, yang didirikan oleh Haji Sulaiman pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, yang sudah disahkan oleh Kemenak. Nah, Madrasah Al-Qaryah yang dikelola oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Al-Qaryah dalam kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah, Madrasah Al-Qaryah senantiasa eksis dan tetap dalam komitmennya sebagai benteng perjuangan pendidikan maupun syariat Islam. Sebelum adanya Pondok Pesantren Al-Qaryah, ada sebuah lembaga sekolah keagamaan, yakni Madrasah Ibtidaiyah yang bernama Al-Qaryah. Diambilnya Pondok Pesantren Al-Qaryah dari Madrasah Ibtidaiyah tersebut agar mendapatkan keberkahan. Sekian dari pembahasan jurnal saya ucapkan terima kasih. Apabila terjadi kesalahan pengucapan kata-kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.